Coba yang mana yang ini? Udah matang, asinnya tetap berasa ya Pak. Tapi cuman masih basah aja, jadi kurang krenyes-krenyes. Nah, udang rebon yang sudah dijemur siap untuk ditumbuk dengan alu menjadi bahan penyedap makanan yang bau dan rasanya sangat khas. Terasi. Kemeriahan acara ini telah lekat dengan kehidupan para nelayan sejak setengah abad lalu. Seluruh sesaji yang sebelumnya telah diarak, nantinya akan dinaikkan ke atas perahu untuk dilarungkan ke tengah laut. Saya semakin penasaran nih, seperti apa ya keseruan proses melarungkan sesaji itu? Dahulu sesaji yang digunakan berupa kepala kerbau atau kepala kambing. Namun sekarang diganti dengan menaburkan benih ikan, benur atau bibit udang, dan tungkik atau anak penyu ke tengah teluk Pelabuhan Ratu. Harapannya adalah Laut Pelabuhan Ratu tetap subur dan memberikan banyak ikan berlimpah bagi setiap nelayan yang turun ke laut. Tuh, benar saja. Saat perahu sesaji belum sampai ke tengah laut, banyak para nelayan yang nekat memberanikan diri untuk memperebutkan sesaji. Wah, inilah waktu yang telah ditunggu-tunggu. Ini ciri khasnya Pelabuhan Ratu di sini. Pesta nelayan yang ke-56. Sabar. Ada apa ini? Saya juga takut. Rusuh gaduh. Ini ada apa? Pusing. Gak ngerti, tapi bisa lihat semua pada bahagia banget. Seru banget, pesta rakyat. Pesta di tengah laut. Berebut. Semangat dan kemeriahan para peserta jelas sangat terasa. Ya ginilah kurang lebih suasana di tengah laut, pesta rakyat ala Pelabuhan Ratu. Cukup seru dan cukup serem, semuanya berebutan. Ketika laut masih menyimpan ikan, itulah arti kehidupan bagi nelayan. Ketika tak lagi memilikinya, maka laut tak lagi menjadi pelayan para nelayan. Sudah seharusnya laut diatur dengan kebijakan yang syarat kebajikan. Indonesia negara yang mempunyai beragam jenis warisan kuliner yang khas serta menarik. Cita rasa dari makanan khas itu begitu unik serta mengesankan. Ada beberapa lokasi yang ditawarkan beragam kuliner yang khas serta harus Anda coba. Ini kita lagi ngaur ya Pak? Iya, ngawur. Ngaur itu Rebon. bukan, lagi menebarkan. Kita lagi nebarin rebon ini. Jadi semakin tipis, semakin cepat keringnya. Ini udah bisa dimakan belum sih Pak? Bisa. Saya cobain ya Pak. Coba. Coba yang mana yang ini? Udah matang, asinnya tetap berasa ya Pak. Tapi cuman masih basah aja, jadi kurang krenyes-krenyes. Nah, udang rebon yang sudah dijemur siap untuk ditumbuk dengan alu menjadi bahan penyedap makanan yang bau dan rasanya sangat khas. Terasi. Terasi yang baik berwarna gelap, tidak terlalu keras atau lembek. Perbandingan antara udang rebon dan bahan campuran lain terasi sangat bervariasi tergantung pada mutu terasi yang diinginkan.
Bumbunya udah jadi. Cobain pakai kerupuk udang. Saya sih kurang begitu suka pedas ya. Cuman yang saya rasa dari terasi yang kita bikin ini pedas pasti berasa, terus gurih. Udang rebonnya juga berasa, asin-asinnya enak. Nah, kenapa banyak kalori gini? Karena pembuatannya juga kita bebas tanpa formalin dan juga tanpa pewarna pastinya. Mantap. Di Pulau Jawa sendiri terdapat beberapa daerah penghasil terasi, antara lain Sidoarjo, Rembang, Juwana, Lasem, Pati, Indramayu, serta Cirebon. Kali ini kita bakal berburu gurita. Kita disebutnya di sini berburu ya, Pak ya? Iya. Ini langsung nih ya. Berangkat. Lokasi perburuan gurita tidak jauh dari bibir pantai. Hanya sekitar 2 km dari pantai timur Pangandaran. Ini tempatnya di sini, Kang. Iya. Biasanya kalau cari gurita di Sekitar sini ya. Iya. Air. Wah, saya sudah tidak sabar. Ini adalah pengalaman pertama saya berburu gurita di laut manapun di Indonesia. Tuh, lihat, Pak Awing langsung turun ke kedalaman 6 meter untuk mencari gurita tanpa alat bantu pernapasan. Lima belas menit kemudian, saya pun melihat Pak Awing bergulat dengan hewan moluska dari kelas Cephalopoda, yang berarti kaki hewan yang terletak di kepala. Gurita sangat cerdas dan kemungkinan merupakan hewan paling cerdas di kelas invertebrata. Dia kayak punya apa ya, penyedot debu gitu. Tentakel namanya. Oh ya, tentakel. Dia kayak nyedot-nyedot tangan tuh. Tak banyak yang tahu jika gurita memiliki 3 mekanisme pertahanan diri. Kantong tinta, kamuflase, dan yang hanya ada pada beberapa jenis gurita saja, yaitu memutuskan lengan. Wah, mirip dengan cicak ya, dan beberapa jenis kadal. Ini bisa dimasak kan? Bisa. Kita cobain gurita. Yuk, kita masak. Ini kita mau masak gurita doang atau mau ada masak yang lain juga? Ada, kita selain masak gurita kan ada kerang gitu. Kan ini guritanya mau dibakar, Ya. juga dibakar. Gitu. Wah, ternyata Pak Awing juga membawa kerang Batak untuk dimasak. Sebagai pelengkap makanan, saya pun memasak nasi liwet dengan bahan-bahan rempah yang sederhana. Cangkang kerang Batak mulai terbuka. Pertanda kalau telah matang, begitu pun juga nasi liwet dan gurita bakar kami. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Waktunya makan. Siap untuk disantap. Tadi ini ya, ini buat Iya. pegangannya. Karena masih panas, jadi harus pegangnya pakai daun. Nah, ini pertama kalinya saya memakan gurita hasil masakan tangan saya sendiri langsung dari laut. Kira-kira enak nggak ya? Gimana rasanya? Rasanya tuh kayak cumi-cumi, tapi teksturnya itu lebih tebal ya Pak. Tapi rasanya gurih. Enak kok. Cocok banget
Disantap dengan nasi lewat bikinan kita tadi. Nyam nyam nyam. Saya penasaran dengan kerang Batak yang menjadi favorit masyarakat di sini. Rasanya kayak kerang hijau ya? Iya, cuman kalau kerang hijau warnanya kan hijau, ini kan coklat. Terus dalamnya kalau kerang hijau kan warnanya agak kuning-kuning orange gitu. Kalau ini lebih ke warna putih. Nih, aku kasih lihat.